Langit sore mulai berubah jingga ketika Alia menginjakkan kaki di halaman rumahnya. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali ia pulang ke Indonesia. Setelah lulus dari universitas ternama di London, kini ia kembali bukan hanya untuk beristirahat, tetapi juga untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Begitu memasuki rumah, ia disambut hangat oleh sang ayah, Pak Pradana, yang langsung memeluknya erat. "Akhirnya, anak papa pulang juga," ujar Pak Pradana dengan senyum bangga. Alia tertawa kecil. "Iya, Pak. Alia kangen banget sama rumah." Malam itu, ayahnya mengadakan makan malam kecil-kecilan untuk menyambut kepulangannya. Beberapa teman dekat keluarga diundang, dan di antaranya ada seseorang yang tak disangka Alia akan membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Saat suara ayahnya memanggil sebuah nama, Alia menoleh. "Ardan, kau akhirnya datang juga," seru Pak Pradana. Seorang pria masuk ke dalam rumah dengan langkah tegap dan percaya diri. Setelan kemeja putihnya terlihat rapi. Lengan kemejanya digulung sedikit, memperlihatkan tangan yang kokoh. Rambut hitamnya sedikit beruban di beberapa bagian, tapi justru menambah kesan matang dan berwibawa. Wajahnya tajam, dengan garis rahang tegas dan sorot mata yang tenang. Ardan. Alia langsung mengenali pria itu sebagai sahabat dekat ayahnya. Sewaktu kecil, ia sering melihat pria ini datang ke rumah, berbincang serius dengan ayahnya, sambil sesekali mengacak-acak rambutnya dengan gemas. Namun, saat itu, ia hanya menganggap Ardan sebagai om yang baik dan perhatian. Tapi, sekarang pria itu terlihat sangat berbeda di matanya. "Om Ardan?" Alia memberanikan diri menyapa. Ardan menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Alia, astaga, kau sudah tumbuh menjadi wanita dewasa." Suaranya berat dan dalam, memberikan kesan hangat sekaligus berwibawa. Alia tersenyum canggung. "Ya, Om, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu." "Aku bukan ommu," Ardan terkekeh. "Kau bisa panggil aku Ardan saja." Ada sesuatu dalam caranya menatap Alia, sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ia sedang mengamati bukan sebagai anak kecil yang dulu ia kenal, melainkan sebagai seorang yang baru. Ia temui kembali dalam bentuk yang lebih dewasa. Makan malam dimulai dengan suasana akrab. Alia duduk di sebelah ayahnya, sementara Ardan duduk di seberangnya. Sepanjang percakapan, Alia menyadari bahwa Ardan tidak banyak bicara. Tetapi setiap kali ia bersuara, kata-katanya selalu penuh makna. Ia lebih suka mengamati, mendengarkan, dan hanya berbicara jika diperlukan. Sesekali, Alia menangkap tatapan pria itu tertuju padanya, namun segera berpaling saat mereka bertemu pandang. Setelah makan malam, tamu-tamu mulai berpamitan satu persatu. Namun, Ardan tetap tinggal untuk mengobrol dengan Pak Pradana. Alia yang sedang duduk di ruang tamu memutuskan untuk membawa teh untuk mereka berdua. Saat ia masuk ke ruang kerja ayahnya, ia mendengar sedikit percakapan mereka. "Jadi, kau benar-benar tidak berpikir untuk menikah lagi?" Suara ayahnya terdengar menggoda. Ardan tertawa kecil. "Aku rasa aku terlalu sibuk untuk memikirkan hal itu. Dan hidupku sudah cukup tenang seperti ini." "Ah, kau ini terlalu pemilih," Pak Pradana berseloroh. "Lihatlah Alia. Dia sudah dewasa sekarang. Dulu kau sering berkata, dia seperti anakmu sendiri." Alia yang berdiri di ambang pintu merasakan pipinya memanas. Entah kenapa, hatinya sedikit berdesir mendengar kata-kata itu. Ardan hanya tersenyum kecil. Ya, dia memang bukan anak kecil lagi. Tatapan mereka bertemu sejenak ketika Alia meletakkan teh di meja.
Ada sesuatu dalam cara Ardan menatapnya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa sesuatu yang biasa kini terasa berbeda. Alia buru-buru pergi, mencoba mengusir perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Namun, sejak malam itu, ia tahu bahwa hubungannya dengan Ardan tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. Sudah seminggu sejak makan malam itu, tetapi entah mengapa, bayangan Ardan masih sering muncul di benak Alia. Tatapannya, caranya berbicara, dan auranya yang tenang terus terngiang di pikirannya. Alia, dia sahabat ayahmu. Dia lebih tua, hampir 20 tahun. Alia mencoba mengabaikan perasaannya. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat ketertarikan itu terasa. Suatu sore, Alia sedang duduk di kafe kecil di sudut kota, menikmati kopi sambil membaca novel. Udara sejuk dan musik akustik di tempat itu membuatnya tenggelam dalam suasana. Hingga suara yang familiar menyapanya. Alia, ia menoleh. Dan dadanya langsung berdebar. Ardan berdiri di sana dengan kemeja biru yang sedikit digulung di lengannya. Terlihat begitu santai, namun tetap berwibawa. Unwe, Arde, Alia terkesiap. Hampir saja terpleset menyebut Om seperti dulu. Pria itu tersenyum kecil. Boleh duduk? Tentu, jawab Alia, berusaha terdengar biasa saja. Ardan menarik kursi dan duduk di depannya. Barista datang dan ia memesan kopi hitam tanpa gula. Alia memperhatikan caranya berbicara dengan pelayan sopan, tapi tetap tegas. Apa yang kau lakukan di sini sendirian? Tanya Ardan setelah pesanan mereka datang. Aku suka tempat ini. Sejak di luar negeri, aku terbiasa duduk di kafe sendirian sambil membaca, jawab Alia. Ardan mengangguk. Dulu kau selalu bicara kalau bosan, sekarang kau lebih menikmati kesunyian. Alia tersenyum kecil. Waktu mengubah banyak hal. Mereka pun mulai mengobrol lebih banyak tentang hidup Alia di luar negeri, tentang pekerjaan Ardan di perusahaan properti yang ia jalankan, dan tentang banyak hal lainnya. Tak seperti biasanya, Ardan terlihat lebih santai dan terbuka. Namun, di sela-sela percakapan, Alia menyadari sesuatu. Cara Ardan menatapnya bukan seperti seorang pria dewasa melihat anak kecil yang dulu ia kenal. Ada ketertarikan di sana, meskipun samar. Meskipun Ardan mungkin mencoba menyembunyikannya. Alia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Saat mereka hendak berpisah, Ardan berkata, "Hati-hati di jalan, Alia." Ada kelembutan dalam suaranya, sesuatu yang membuat Alia sulit mengalihkan pikirannya. Bahkan setelah ia berjalan keluar dari kafe, di dalam mobil, Alia menghela napas panjang. Perasaan ini bukan perasaan biasa, dan itu semakin sulit untuk dihindari. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Ardan di kafe, Alia mulai merasakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bukan karena apa yang mereka bicarakan, melainkan cara pria itu melihatnya. Tatapan Ardan terlalu sulit untuk diabaikan, seakan menyimpan sesuatu yang enggan ia ungkapkan. Namun, apakah mungkin? Bagaimana jika perasaannya hanya ilusi? Malam itu, Alia dan ayahnya menghadiri pesta ulang tahun seorang kolega bisnis. Suasana elegan dengan dekorasi mewah membuatnya sedikit canggung, tetapi ia tetap berusaha menikmati acara tersebut. Ayahnya sibuk berbincang dengan para tamu, sementara Alia memilih duduk di salah satu sudut ruangan, menikmati segelas jus jeruk, hingga seseorang menarik perhatiannya. Ardan. Ia berdiri di seberang ruangan, mengenakan setelan hitam
yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Sambil berbincang dengan beberapa orang, pria itu tampak serius, tetapi sesekali tersenyum kecil. Alia mencoba mengalihkan pandangan, tapi matanya justru kembali mencari sosok itu. Dan saat akhirnya tatapan mereka bertemu, dunia seakan berhenti berputar. Ardan tidak segera mengalihkan pandangan. Mata gelapnya menatap lurus ke arah Alia, seakan membaca sesuatu dalam dirinya. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi berlebihan, hanya tatapan tajam yang membuat dada Alia berdebar. Alia merasakan hawa panas menjalari tubuhnya. Ia menunduk, mencoba mengendalikan diri. Namun, perasaannya semakin kacau saat beberapa menit kemudian Ardan berjalan mendekatinya. "Kau tidak menikmati pesta?" tanyanya. Suaranya dalam, seperti biasa. Alia mengangkat bahu, berusaha santai. "Aku tidak terlalu suka keramaian." Ardan mengangguk, lalu mengambil segelas anggur dari meja pelayan yang lewat. "Aku juga." Mereka berdiri berdampingan, menikmati suasana tanpa banyak bicara. Namun, keheningan di antara mereka terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang tidak diucapkan, tetapi saling mereka sadari. "Jangan terlalu banyak berpikir, Alia," ujar Ardan tiba-tiba. Alia menoleh, sedikit terkejut. "Maksudnya?" Ardan hanya tersenyum kecil. "Kau tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu dalam pikiranmu." Alia terdiam. Apakah Ardan menyadari kegelisahannya? Sebelum ia sempat menjawab, seseorang menghampiri Ardan dan menariknya kembali ke lingkaran pembicaraan. Alia hanya bisa melihat pria itu dari kejauhan. Tetapi ada satu hal yang ia yakini saat itu. Tatapan Ardan malam ini berbeda. Dan itu cukup untuk membuat Alia semakin tenggelam dalam perasaan yang tak seharusnya ada. Setelah malam pesta itu, Alia merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam cara Ardan bersikap. Jika sebelumnya, pria itu tampak santai setiap kali mereka bertemu, kini ada jarak yang seakan sengaja diciptakannya. Ardan tak lagi menatapnya terlalu lama, tak lagi melontarkan kalimat-kalimat yang mengundang percakapan panjang. Seolah-olah ia menyadari ada sesuatu yang harus dijaga, dan itu membuat Alia frustrasi. Sejujurnya, ia tak terlalu suka olahraga itu, tetapi ayahnya begitu antusias mengenalkannya pada dunia bisnis yang seringkali dibicarakan di atas rumput hijau ini. Ardan tampak begitu berwibawa dengan setelan olahraga kasual saat ia menoleh dan melihat Alia. Namun, detik berikutnya, ia kembali bersikap biasa. Ayahnya menyenggol Alia kecil, tidak menyadari ketegangan yang tersembunyi. "Dia ini yang selalu kupuji sebagai sahabat paling bisa diandalkan." "Ya, kebetulan." Ayah Alia tertawa. Kebetulan atau takdir? Alia dan Ardan sama-sama terdiam. Ayah Alia masih sibuk berbincang dengan koleganya, sementara Alia memilih berjalan ke sisi danau kecil yang berada di sekitar area. Ia butuh udara segar untuk menenangkan pikirannya. Langkah kaki terdengar mendekat. "Alia." Ia menoleh. Ardan berdiri di belakangnya. Tangannya diselipkan di saku celana. Ekspresinya sulit ditebak. "Kau menghindariku," kata Alia tanpa basa-basi. Ardan menghela napas panjang, lalu berdiri di sampingnya, menatap air yang tenang di hadapan mereka. "Bukan menghindari. Aku hanya berhati-hati." "Hati-hati terhadap apa?" Tatapan Ardan bertemu dengan matanya. Kali ini lebih dalam dari sebelumnya. "Kau tahu jawabannya, Alia?" Dadanya berdebar. Ia ingin menyangkal, ingin berpura-pura tidak mengerti. Tapi, bagaimana bisa ia merasakan hal yang sama? Tidak seharusnya begini.
lanjut Ardan. Suaranya terdengar lebih pelan. Aku, sahabat ayahmu. Aku lebih tua hampir 20 tahun. Dan aku tak ingin membuat keadaan jadi sulit. Alia menggigit bibirnya, menahan emosi yang mulai bercampur aduk. Jadi, kau berpikir ini salah? Ardan tidak segera menjawab. Ia hanya menatap jauh ke depan, seolah mencari jawaban di atas permukaan air. Aku tidak tahu, Alia, katanya akhirnya. Tapi yang pasti, aku berusaha untuk tidak melangkah lebih jauh. Kata-katanya seperti tamparan bagi Alia. Jadi, ini keputusannya? Berpura-pura tak ada apa-apa. Tapi kalau memang tak ada apa-apa, mengapa sorot matanya masih terasa hangat? Mengapa tatapan itu masih berbicara lebih dari kata-kata yang ia ucapkan? Hujan turun deras ketika Alia dan Ardan terjebak di rest area kecil di pinggir jalan tol. Perjalanan mereka keluar kota bersama ayah Alia seharusnya berjalan lancar. Tetapi mendadak ada urusan mendesak yang membuat Pak Pradana harus kembali lebih dulu, meninggalkan mereka berdua untuk menyusul dengan mobil lain. Namun, hujan tiba-tiba turun lebat dan mereka harus menepi. Alia duduk diam di dalam mobil. Jari-jarinya mencengkeram cangkir kopi hangat yang baru saja ia beli dari minimarket. Ardan duduk di kursi kemudi, diam dengan tatapan menerawang keluar jendela yang basah oleh butiran hujan. Keheningan di antara mereka begitu pekat. Alia tak bisa lagi menahan diri. Perasaannya telah berlarian jauh sejak percakapan terakhir mereka di tepi danau. Ia muak dengan ketidakpastian ini. Ardan, suaranya terdengar mantap. Meskipun jantungnya berdebar kencang, pria itu menoleh, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Apa? Alia menggigit bibirnya sebelum akhirnya berkata, aku ingin tahu satu hal. Apa kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada apa-apa di antara kita? Ardan terdiam. Tatapannya menggelap, seakan sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Alia, ia menghela napas panjang. Aku sudah bilang, aku tidak ingin membuat keadaan menjadi sulit. Itu bukan jawaban. Alia bersikeras. Ardan menutup mata sejenak, lalu akhirnya berkata, aku mencoba untuk tidak merasakan ini. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa kau hanyalah Alia, putri dari sahabatku. Bahwa kau masih seperti gadis kecil yang dulu sering kutemui di rumah ayahmu. Tapi aku bukan anak kecil lagi, Ardan. Potong Alia cepat. Aku tahu. Tatapan mereka bertemu. Dan kali ini tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi upaya untuk berpura-pura. Aku menyukaimu, Alia. Suara Ardan rendah, hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk membuat seluruh dunia Alia seakan berhenti. Perasaan itu nyata. Ia tidak sendirian dalam perasaannya. Tapi, lanjut Ardan, suaranya lebih pelan, itu tidak berarti kita bisa bersama. Kata-katanya seperti pisau yang menorehkan luka di hati Alia. Kenapa? Karena ayahku. Bukan hanya itu, jawab Ardan. Perbedaan usia kita terlalu jauh. Dunia akan memandang kita dengan aneh. Kau punya masa depan cerah, Alia. Aku tidak ingin menjadi alasan kau kehilangan sesuatu yang lebih baik. Alia tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu, melainkan karena frustrasi. Kenapa kau yang memutuskan apa yang terbaik untukku? Ardan menatapnya. Ekspresinya berkecamuk. Karena aku lebih tua. Karena aku lebih tahu bagaimana dunia bekerja. Alia menggeleng. Air mata mulai menggenang di matanya. Dan karena itu, kau lebih memilih menutup hatimu? Ardan tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan penuh luka. Seakan ia juga berusaha melawan perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Di luar,
Hujan masih turun dengan deras, seolah mencerminkan badai yang berkecamuk di hati mereka berdua. Saat itu, Alia menyadari sesuatu. Cinta mereka nyata, tetapi dunia tidak akan membuatnya mudah. Setelah malam pengakuan di tengah hujan, hubungan Alia dan Ardan berubah. Bukan dalam cara yang dramatis, tetapi dalam keheningan yang menyiksa. Mereka masih bertemu karena bisnis. Karena ayah Alia sering melibatkan Ardan dalam perbincangan keluarga. Tetapi ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Percakapan yang dulu mengalir, kini terasa penuh kehati-hatian. Tatapan yang dulu saling mencari, kini lebih sering dihindari. Alia merasa hampa. Ia mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Tetapi setiap kali ia melihat Ardan, perasaannya kembali berantakan. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu jelas merasakan hal yang sama justru memilih menjauh? Suatu sore, Alia duduk di teras belakang rumahnya, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Angin sore berhembus lembut, tetapi hatinya tetap terasa berat. Lalu, suara langkah kaki terdengar. Alia menoleh dan mendapati Ardan berdiri di ambang pintu kaca. Ragu-ragu, seolah ingin masuk, tapi tidak yakin. Apakah sebaiknya ia pergi saja? Kau mau menghindar lagi? Tanya Alia tanpa basa-basi. Ardan menghela napas dan akhirnya melangkah mendekat. Ia duduk di kursi di seberangnya, menatap taman kecil di depan mereka. Aku tidak menghindar, katanya pelan. Alia tertawa sinis. Benarkah? Lalu, apa namanya ini? Ardan terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku hanya berusaha melakukan hal yang benar. Alia menatapnya dalam-dalam. Dan menurutmu yang benar adalah berpura-pura bahwa kita tidak merasakan apa-apa? Alia? Ardan mengusap wajahnya dengan tangan. Frustrasi. Aku sudah memikirkannya berulang kali. Aku lebih tua 20 tahun darimu. Aku adalah sahabat ayahmu. Jika orang-orang tahu tentang ini, mereka akan bicara. Mereka akan berpikir, aku memanfaatkanmu dan ayahmu. Alia menggigit bibirnya, menahan emosi. Jadi, kau lebih peduli pada apa yang orang lain pikirkan daripada apa yang kita rasakan. Bukan itu, jawab Ardan. Suaranya melembut. Aku hanya tidak ingin menyakitimu di kemudian hari. Hari ini, kau mungkin berpikir bahwa kau yakin dengan perasaanmu. Tapi bagaimana dengan 5 atau 10 tahun lagi? Bagaimana jika suatu hari kau menyadari bahwa kau menginginkan sesuatu yang berbeda? Aku tidak ingin menjadi kesalahan dalam hidupmu. Alia menggeleng, matanya mulai memanas. Kau selalu membuat keputusan untukku, Ardan. Sejak awal, kau terus berkata bahwa kau lebih tahu apa yang terbaik. Tapi kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memilih. Ardan menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat sesuatu yang rapuh dalam dirinya. Aku takut, Alia. Akhirnya pria itu mengakui. Takut bahwa jika aku membiarkan diriku jatuh lebih dalam, aku tidak akan bisa kembali lagi. Alia terdiam. Ia selalu melihat Ardan sebagai pria yang kuat, penuh kendali atas dirinya sendiri. Tapi sekarang, ia menyadari sesuatu. Ardan bukan hanya menghindar karena perbedaan usia mereka atau karena ayahnya. Ardan menghindar karena ia juga sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Dan saat itu, Alia membuat keputusan. Jika Ardan terlalu takut untuk melangkah lebih jauh, maka ia yang akan mengambil langkah pertama. Apapun risikonya, Alia tahu bahwa jika ia ingin sesuatu berubah, ia harus mengambil kendali.
Ia lelah menunggu Ardan mengambil keputusan, lelah mendengar alasan yang sama tentang perbedaan usia dan sahabat ayahnya. Malam itu, Alia membuat rencana. Esok harinya, ia muncul di kantor Ardan tanpa pemberitahuan. Sekretarisnya tampak terkejut melihatnya. Tetapi sebelum wanita itu sempat bertanya, pintu ruang kerja Ardan terbuka, memperlihatkan sosok pria itu yang baru saja selesai dengan salah satu koleganya. Alia tersenyum tipis. Kau sibuk? Ardan mengernyit. Jelas tidak menyangka kedatangannya. Ada sesuatu yang penting? Aku hanya ingin bicara, jawab Alia. Tetap tenang. Ardan menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Masuklah. Begitu pintu tertutup, Alia tidak membuang waktu. Ia melangkah mendekat, menatap Ardan dengan penuh keyakinan. Aku menyukaimu, Ardan, katanya tanpa ragu. Ardan, yang baru saja hendak duduk, membeku di tempatnya. Alia, aku tahu kau juga menyukaiku. Kau sudah mengatakannya. Tapi kau terus bersembunyi di balik alasan-alasan itu. Dan aku lelah, Ardan. Ardan mengusap tengkuknya, tampak gelisah. Alia, ini tidak semudah itu. Aku harus memikirkan banyak hal. Kau sudah memikirkan semuanya, potong Alia cepat. Tapi pernahkah kau bertanya, apa yang aku inginkan? Ardan menatapnya. Matanya penuh kebingungan dan emosi yang ditahan. Aku bukan anak kecil, Ardan, lanjut Alia. Aku tahu apa yang aku rasakan dan aku memilih untuk tidak takut. Jadi, sekarang aku ingin kau menjawab dengan jujur. Jika aku mengatakan bahwa aku ingin kita mencoba, kau akan menolakku? Keheningan panjang memenuhi ruangan. Ardan menunduk, menatap tangannya seolah mencari jawaban di sana. Lalu, akhirnya, ia berbicara. Aku tidak bisa menolakmu, Alia. Dada Alia berdebar. Lalu kenapa kau masih ragu? Ardan menghela napas panjang. Karena aku tidak ingin kau menyesal. Alia tersenyum kecil. Ia melangkah lebih dekat, hingga hanya beberapa inci yang memisahkan mereka. Jika aku menyesal, itu urusanku. Tapi aku tidak akan menyesal jika kita tidak pernah mencoba. Ardan menatapnya. Dan kali ini, Alia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi keraguan, tetapi penerimaan. Aku menyerah, Ardan akhirnya berkata. Suaranya lebih lembut. Aku sudah mencoba melawan perasaan ini, tapi aku tidak bisa. Alia tersenyum. Kali ini lebih lebar. Akhirnya kau mengaku juga. Ardan terkekeh pelan, lalu menggeleng. Kau keras kepala. Aku tahu, jawab Alia dengan bangga. Lalu, sebelum Ardan bisa mengatakan hal lain, Alia mengambil langkah terakhir yang tersisa. Ia berdiri berjinjit dan mengecup sudut bibir pria itu. Singkat, tetapi cukup untuk membuat dunia di sekitarnya menghilang. Ardan terkejut, tetapi tidak menolak. Ia hanya menatap Alia dalam-dalam, seolah memastikan apakah ini nyata. Dan saat Alia mundur selangkah, menatapnya dengan penuh keyakinan, Ardan tahu satu hal, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Setelah hari itu, hubungan Alia dan Ardan mulai berubah. Tidak lagi ada penyangkalan atau upaya menghindar. Mereka tidak membicarakan kemana ini akan berujung. Tetapi, untuk pertama kalinya, mereka membiarkan diri mereka menikmati kebersamaan tanpa rasa bersalah. Namun, seiring dengan kebahagiaan yang mereka rasakan, bayang-bayang konsekuensi mulai menghantui. Mereka bertemu diam-diam, berbincang lebih lama dari yang seharusnya, bertukar pesan yang lebih hangat dari sebelumnya. Tetapi dunia di luar
tetap berjalan. Dan semakin lama mereka menyembunyikan ini, semakin besar risiko yang harus mereka hadapi. Dan pada akhirnya, rahasia sekecil apapun tidak bisa disimpan selamanya. Suatu malam, Alia pulang lebih larut dari biasanya setelah bertemu dengan Ardan di sebuah restoran kecil di pinggiran kota. Ia tersenyum sendiri di dalam mobil, mengingat bagaimana Ardan mulai sedikit lebih santai. Bagaimana ia menggenggam tangannya saat mereka berjalan ke parkiran. Tetapi begitu ia masuk ke rumah, senyuman itu lenyap. Ayahnya sedang duduk di ruang tamu. Ekspresinya serius. "Ayah, Alia." Suara Pak Pradana terdengar tenang, tetapi ada ketegangan yang tidak biasa. "Duduklah." Alia menelan ludah. Jantungnya berdebar tidak karuan saat ia melangkah dan duduk di sofa berhadapan dengan ayahnya. "Ada yang ingin ayah tanyakan," kata Pak Pradana, tatapannya tajam. "Dan ayah ingin kau menjawab dengan jujur." Alia menggigit bibirnya. "Apa itu?" Pak Pradana menghela napas panjang sebelum akhirnya bertanya, "Seberapa dekat hubunganmu dengan Ardan?" Dunia Alia seakan berhenti. Darahnya berdesir dan otaknya berusaha mencari jawaban yang tepat. Apakah ayahnya sudah tahu atau hanya menaruh kecurigaan? "Alia." Suara ayahnya lebih tegas kali ini. Alia tahu bahwa ini adalah saatnya ia harus memutuskan. Apakah ia akan tetap menyembunyikan semuanya atau menghadapi kenyataan? Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Alia mengangkat wajahnya dan menatap ayahnya dengan mantap. "Aku menyukainya." "Ya." Pak Pradana tidak bereaksi selama beberapa detik. Kemudian, ia bersandar ke sofa, mengusap wajahnya dengan tangan. "Ayah sudah menduganya," gumamnya. "Tapi tetap saja, mendengarnya langsung darimu membuatnya terasa berbeda." Alia menelan ludah. "Apakah ayah marah?" Pak Pradana menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Bukan marah, hanya khawatir." "Khawatir tentang apa?" "Kau tahu jawabannya, Alia." Alia diam. Tentu saja ia tahu usia Ardan, statusnya sebagai sahabat ayahnya. Bagaimana orang-orang akan bereaksi jika mereka tahu? "Ayah tidak ingin kau tersakiti," lanjut Pak Pradana. "Bukan karena ayah meragukan Ardan, tapi karena dunia tidak akan memudahkan kalian." Alia menggenggam tangannya sendiri di pangkuannya. "Aku tahu, ya. Tapi aku juga tahu apa yang aku rasakan." Pak Pradana menghela napas panjang. "Dan Ardan?" Alia menatap ayahnya, ragu. Apa maksud ayah? Apa dia cukup berani untuk memperjuangkan ini? Atau dia masih ragu? Pertanyaan itu menusuk tepat di hati Alia. Karena meskipun Ardan sudah mengakui perasaannya, ia masih belum berani mengambil langkah penuh. Ia masih terlalu takut. "Alia," kata ayahnya lagi, kali ini lebih lembut. "Cinta bukan hanya soal perasaan. Cinta butuh keberanian." Alia mengangguk pelan, meskipun hatinya semakin penuh dengan kebingungan. Jika mereka ingin bersama, salah satu dari mereka harus berani mengambil langkah besar. Dan jika Ardan tidak bisa melakukannya, maka Alia harus mencari jawaban lain sebelum semuanya terlambat. Setelah percakapannya dengan ayahnya, Alia merasa hatinya semakin bimbang. Ia mencintai Ardan itu sudah jelas. Tetapi pertanyaan ayahnya terus terngiang di kepalanya. Apakah Ardan cukup berani untuk memperjuangkan ini? Beberapa hari kemudian, Alia meminta Ardan untuk bertemu di tempat yang berbeda dari biasanya. Bukan restoran tersembunyi atau kafe sepi, melainkan sebuah taman di tengah kota. Tempat
terbuka, tempat di mana mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ardan datang tepat waktu, seperti biasa, namun kali ini ia tampak lebih gelisah, seakan bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam pertemuan mereka hari ini. "Ada apa, Alia?" "Alia?" tanyanya, begitu ia duduk di sampingnya di bangku taman. Alia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ayah tahu tentang kita." Ardan menegang. "Apa?" "Ayah tidak marah," lanjut Alia cepat. "Tapi dia bertanya sesuatu yang membuatku berpikir." Ardan menunggu. Ekspresinya sulit ditebak. Ia bertanya, "Apa kau cukup berani untuk memperjuangkan ini?" Alia mengulangi kata-kata ayahnya dengan suara pelan. "Dan aku tidak bisa menjawabnya dengan yakin." Ardan menghela napas panjang, lalu menundukkan kepalanya. "Ardan," panggil Alia dengan lembut. "Aku lelah menjadi satu-satunya yang berani dalam hubungan ini. Selama ini, Alia yang selalu mengambil langkah pertama. Ia yang mengejar, ia yang berani mengakui perasaannya. Ia yang terus meyakinkan Ardan bahwa mereka bisa menghadapi semua rintangan bersama. Tetapi, sampai kapan? Jika hanya satu pihak yang berjuang, apakah hubungan ini bisa bertahan?" Ardan menatapnya, tetapi tidak berkata apa-apa. "Aku tahu kita akan menghadapi banyak rintangan," lanjut Alia. "Aku tahu orang-orang akan berbicara. Aku tahu tidak akan mudah. Tapi aku tidak peduli dengan semua itu, selama kau juga berani berdiri di sisiku." Ardan terdiam. Matanya menyiratkan konflik batin yang selama ini ia pendam. "Aku mencintaimu," kata Alia. Suaranya nyaris bergetar. "Tapi jika kau terus hidup dalam ketakutan, maka aku tidak tahu apakah aku bisa terus menunggu." Ardan mengepalkan tangannya, seolah sedang bertarung dengan dirinya sendiri. "Alia, ini bukan tentang aku takut atau tidak. Lalu, tentang apa? Ini tentang aku ingin memastikan kau benar-benar yakin bahwa kau tidak akan menyesali keputusan ini di kemudian hari." Alia tersenyum kecil, meskipun matanya mulai terasa panas. "Kalau aku ragu, aku tidak akan sejauh ini, Ardan." Ardan menutup matanya sesaat, lalu menarik napas dalam. Saat ia membuka matanya lagi, ada sesuatu yang berbeda di sana. "Apa yang kau inginkan, Alia?" "Aku ingin kita berhenti bersembunyi." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Lalu, perlahan, Ardan meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. "Kalau begitu, mari kita hadapi dunia bersama." Alia menatapnya, mencari kepastian dalam sorot matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian yang selama ini ia tunggu. Ia tersenyum. "Akhirnya, kau mengerti." Ardan menghela napas, lalu ikut tersenyum. "Ya, dan aku seharusnya mengerti sejak awal." Hari itu, di bawah langit senja yang mulai berubah warna, mereka mengambil keputusan terbesar dalam hidup mereka. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Kini, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Bersama, Alia dan Ardan tahu bahwa keputusan mereka bukanlah akhir dari perjuangan, justru sebaliknya. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak akan mudah, tetapi mereka siap menghadapinya. Hari itu, Alia membawa Ardan ke rumahnya, bukan lagi untuk pertemuan biasa, bukan untuk sekadar berbasa-basi dengan ayahnya. Kali ini, mereka datang dengan sebuah kejujuran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Pak Pradana sudah menunggu mereka di ruang tamu, duduk dengan ekspresi yang tenang, tetapi jelas, penuh pertimbangan. Ketika mereka masuk,
Tatapannya langsung tertuju pada Ardan. Aku sudah menduga kau akan datang. Dan, katanya dengan suara dalam. Ardan menelan ludah. Tetapi, ia tidak mundur. Ia menatap sahabatnya dengan penuh rasa hormat dan berkata, "Aku datang untuk meminta restumu." Pak Pradana menghela napas panjang, lalu melirik Alia. "Kau yakin dengan keputusan ini, Nak?" tanyanya. Alia mengangguk mantap. "Aku yakin." "Ya." Ayahnya kembali menatap Ardan. "Dan kau?" Ardan tidak langsung menjawab. Ia menarik napas, lalu berkata dengan suara yang mantap, "Aku tahu hubungan kami akan menjadi perbincangan. Aku tahu orang-orang akan menilai, tapi aku juga tahu bahwa aku mencintai Alia dan aku akan melakukan apapun untuk membahagiakannya." Pak Pradana terdiam sejenak, seolah menimbang kata-kata itu. Lalu, ia bersandar ke kursi dan tersenyum kecil. "Kalian berdua keras kepala ya?" Alia terkekeh pelan. Sementara Ardan hanya tersenyum. "Aku tidak bisa mengatakan bahwa ini mudah untuk kuterima," lanjut Pak Pradana. "Aku mengenalmu dan aku tahu kau pria baik. Tapi aku juga seorang ayah yang mengkhawatirkan putrinya." Ardan mengangguk. "Aku mengerti." Pak Pradana menatapnya tajam. "Jika kau sampai menyakitinya, aku tidak akan memaafkanmu." "Aku tidak akan melakukannya," jawab Ardan. Suaranya penuh keyakinan. Keheningan memenuhi ruangan. Hingga akhirnya, Pak Pradana menghela napas panjang. "Kalau begitu, jalani hubungan ini dengan baik. Jangan hanya mengikuti emosi, tetapi juga pikirkan masa depan kalian." Alia tersenyum lebar. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih." "Ya," Ardan mengangguk hormat. "Aku tidak akan mengecewakanmu." Pak Pradana hanya mendengus. Tetapi ada senyuman tipis di wajahnya. Setelah hari itu, segalanya berubah. Hubungan mereka bukan lagi rahasia. Mereka berjalan berdampingan dengan kepala tegak, menghadapi tatapan heran, bisikan, dan komentar dari orang-orang di sekitar mereka. Beberapa menyindir perbedaan usia mereka. Beberapa bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang sahabat bisa jatuh cinta pada putri sahabatnya sendiri. Tapi Alia dan Ardan tidak peduli. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang lebih tua atau bagaimana dunia melihat mereka. Cinta adalah tentang keberanian untuk memilih satu sama lain lagi dan lagi. Dan mereka memilih bersama